Halo pendengar Novel Yuk, bersama kami yang akan menemani hari kalian agar lebih berwarna. Pastikan kalian dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Ya udah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. 15 menit berkendara, dua orang di dalam mobil itu bungkam. Zian terlihat fokus dengan kemudinya, sementara Elma yang akhirnya memasang seatbelt begitu mobil benar-benar keluar dari parkiran juga memilih bungkam karena tidak tahu harus bicara apa. Tidak, sebenarnya mungkin banyak yang ingin Elma tanyakan, hanya saja wanita itu bingung pertanyaan macam apa yang layak ditanyakan lebih dulu. Kamu belum bilang di mana rumah kamu? Tanya Zian memecah keheningan. Elma hanya menoleh sekilas, sebelum melengos ke jendela di sampingnya, lebih memilih apa yang terlihat di luar sana. Saya kira Bapak sudah menentukan akan membawa saya kemana seenak Bapak, sama seperti Bapak membiarkan saya pergi dengan mobil ini tanpa persetujuan saya. Zian tersenyum miring dari tempatnya, memutar kemudi ke sebelah kanan hingga tidak bisa melirik dan memastikan ekspresi wajah wanita itu saat mengatakannya. Tapi sepertinya Zian bisa mengira-ngira dan menerka bagaimana raut wajah Elma sekarang. Meski baru mengenal wanita itu 2 hari terakhir, dan bicara intens dengannya kurang lebih 30 menit, entah mengapa Zian bisa memperkirakan bagaimana perangai Elma yang sebenarnya, di balik semua sikap formal karena tuntutan pekerjaan yang wanita itu geluti. Di luar ramah tamahmu sebagai karyawan hotel, kamu memang savage begini. Zian memilih tidak merespons ucapan Elma yang menyebutkan alamat rumahnya, menurutnya itu cukup ketika dirinya mendengar dan mengingatnya di kepala. Menurut bapak saya begitu, tanya Elma balik. Zian terlihat sedikit mengangkat bahunya acuh, saya memang sudah sering lihat wajah kamu ketika masuk lobi, lihat sikap ramah kamu sama tamu hotel kita di beberapa kesempatan saat saya mengawasi kinerja karyawan hotel diam-diam, dan semua kesan itu sudah tertanam lama mengenai kamu yang ramah, tapi kalau aslinya kamu seperti ini pandangan saya jelas benar-benar berubah. Diam-diam, saat dirinya melengos melemparkan mata menatap ke jendela, Elma mendengus. Benar, tidak perlu dikatakan pun Elma tahu bahwa dirinya berubah banyak. Banyak sekali sejak 5 tahun lalu. Elma si gadis polos yang ramah dan bersahaja seperti yang Zian tuturkan di awal kini tidak lagi bisa terlihat kala kerasnya kehidupan menghantamnya beberapa tahun terakhir. Mungkin sikap alami Elma yang ramah itu masih bisa terbawa di kehidupan kerjanya, tapi tidak jika sudah menyangkut masalah pribadi dan di luar hubungannya dengan ibu atau sang putri. Elma seolah dituntut untuk kuat, Elma dituntut untuk menjadi keras, hingga dirinya memiliki dinding dan batasan tersendiri antara dirinya orang lain. Barangkali, itulah yang dilihat Zian dari sosok Elma yang duduk di sampingnya sekarang. Kenapa? Bapak keberatan, ingin memecat saya dengan alasan itu. Suara Elma setelah berkutat dengan ingatannya. Zian menoleh, menggeleng dengan kekehan yang terdengar samar di balik senyumnya. Hei, saya masih bisa membedakan masalah pribadi dan pekerjaan. Selama kamu profesional di ranah kerjamu, kenapa saya harus melakukan itu? Tutur Zian santai, di dunia ini banyak sekali orang yang menggunakan topeng untuk mendapatkan uang, dan saya tidak berhak menghakimi mereka karena saya tidak tahu hidup mereka seperti apa. Manusia itu didesain Tuhan untuk bertahan dengan kerasnya hidup, dan bagi mereka mungkin saja mengenakan topeng adalah cara satu-satunya bagi mereka untuk bertahan. Ramainya jalanan yang sejak tadi menjadi hal paling menarik untuk Elma lihat kini kalah karena kata-kata yang baru saja Zian sampaikan. Wanita itu tidak tahu kalau bicara dengan direktur tempatnya bekerja bisa sedalam ini, hal yang tidak akan Elma temukan jika bicara dengan Zian pada forum-forum resmi karena pria itu lebih memilih untuk selalu mengutarakan apapun dengan santai jika di depan banyak orang. Benar-benar kesan yang berbeda 180 derajat dari apa yang ditangkapnya mengenai sosok sang petinggi. Tapi kalau memang sifat aslimu seperti ini, mungkin menarik untuk disatukan dengan Liam. Karena pria satu itu paling tidak bisa dihadapi dengan hal yang manis-manis saja. Maaf, kening Elma berkerut. Tidak, apa aku mengatakan sesuatu? Barusan Anda mengatakan sesuatu tentang saya dan Pak Liam. Saya tidak salah dengar, kan? Sebelah alis Elma terangkat, meyakini bahwa telinganya masih cukup bagus untuk menangkap kalimat yang digumamkan Zian beberapa saat lalu. Apa iya, saya mengatakan sesuatu seperti itu, Pak Zian? Namanya disebut dengan nada penuh peringatan. Tidak, jangan dipikirkan, itu tidak ada hubungannya denganmu.
Aku hanya sedang bergumam sendiri, ucap Xian dengan senyum, sengaja menoleh untuk menunjukkan senyumnya pada Elma. Ketika wanita itu kembali membuang pandangan darinya dan memilih untuk menatap ke arah lain, Xian diam-diam mengembuskan napas lega. Setidaknya bukan sekarang, tambah pria itu dengan suara yang dipastikan hanya dirinya yang dengar. Hachi, sentakan itu tiba-tiba membuat Rudy terkejut. Pasalnya pria itu sedang membacakan jadwal Liam esok hari ketika kalimatnya teredam oleh suara bersin Liam di waktu yang sama dengan saat Xian menyebut namanya di tempat lain sana. Anda baik-baik saja, Sir? Tanya Rudy menyingkirkan tapnya sejenak, memastikan bahwa kondisi atasannya baik-baik saja. Kalau merasa tidak enak badan biar saya buat janji dengan Dr. Edward, atau Anda ingin beliau yang datang? Liam mengangkat sebelah tangannya, sementara sebelah tangan yang lain masih sibuk menggosok hidungnya yang gatal dengan tisu yang ada di meja kerjanya. Atau Anda ingin saya kosongkan jadwal besok? Tidak, ini tidak seserius itu, Rudy. Saya hanya, entahlah, tiba-tiba hidung saya gatal. Rudy diam, tidak tahu harus merespons dengan kalimat macam apa, dan Liam membaca gerak kaku sekretarisnya itu. Tidak apa-apa, lanjutkan. Sampai mana tadi? Pria yang berdiri di depan meja Liam itu mengangguk, lantas mengangkat kembali tapnya dan lanjut membacakan serangkaian tugas yang harus dilakukan Liam besok. Liam mendengarkan hingga Rudy menyelesaikan setiap baris dalam catatannya. Saya rasa tidak ada yang perlu diubah, kita lakukan seperti jadwal yang sudah kamu tetapkan. Kalau nanti ada sesuatu yang mendesak aku akan menghubungi. Ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Pria itu menatap sekretarisnya. Untuk saat ini tidak ada, Pak. Liam mengangguk mengerti. Kalau begitu pekerjaanmu sudah selesai. Terima kasih, Rudy. Kamu bisa pulang lebih dulu. Kini giliran Rudy yang mengangguk, membungkuk untuk memberikan salam. Pria itu melangkah keluar meninggalkan atasannya sendiri di ruangannya. Dan tepat setelah Rudy melangkah keluar dari ruangan itu, ponsel Liam berdering. Menampilkan nama kontak orang rumah, cepat-cepat Liam mengangkat panggilan itu. Halo, Bu, Liam, teriak sang ibu panik dari sambungan telepon. Kening Liam berkerut, firasatnya mulai merasakan sesuatu yang tidak mengenakan. Ada apa, Bu? Putramu, Liam, putramu. Keita tidak ada di rumah dan meski seluruh pekerja yang ada di rumah sudah ibu kerahkan untuk mencarinya, Kei tetap tidak ditemukan. Terima kasih sudah mendengarkan novel Yuk. Tetap semangat, jangan lupa like, komen, dan subscribe.